Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawahirih. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu alladhi yakhafu Allah ta'ala, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi jami'i jawarih, ya, dengan seluruh anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-faqih Abu Lais, alamatu khawfillahi ta'ala tudharu fi sab'ati asya', sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, bahwa tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tudhar, yaitu nampak fi sab'ati asya, pada 7 perkara, pada 7 hal. Jadi tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 7. Awaluha, yang pertama, lisanuhu, tampak lisan. Orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan nampak pada 7 perkara, pada 7 hal. Yang pertama, tampak pada lisannya. Apa itu? Fayamna'uhu minal kadhib. Lisannya itu apa ya? Lisannya itu menjauhkan dari yaitu dusta, dari sifat berbohong atau berdusta, ya. Lisannya itu jauh daripada dusta, nggak suka ngebohongin orang, nggak suka 378, ya, begitu, nggak hilang, ya. Karena ya, zaman sekarang begitu, kalau nggak bohong, kalau nggak 378 nggak makan katanya begitu. Ya, jangan sampai kita sering dusta, sebab dusta itu apa ya namanya? Kalau kata makanan nagih. Kalau ada sekali kita dusta, maka terus-terusan kita dusta, ngebohong, maksudnya kang bohongin orang. Kira-kira kita kalau dibohongin sama orang, kira-kira marah gak? Senang gak gitu? Oh, marah. Oh, ngebohongin gua tuh. Nah, begitu pun sama. Saat kita ngebohongin orang, dusta sama orang kalau tahu orang marah. Ya, udah tahu dusta gitu ya. Kemudian wa yamna'uhu wal ghibatu wan namimah, ghibah. Ya, lisan itu jauh daripada ghibah, enggak membicarakan aib saudaranya, ya, gitu. Wan namimah, dan juga tidak mengadu domba antara si A dengan si B, diadu domba sama dia. Ya, ngomongnya bla 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 bla, diadu domba, ya. Wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillah ta'ala. Dan yang nampak pada lisan orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan itu akan sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lisannya tidak tampak gitu, ya, di hadapan orang tidak tampak berzikir, tapi hatinya pun ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya ini sibuk dengan zikir kepada Allah, ya. Gitu. Ada tasbih, sholawat, atau dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya, atau dia mengucapkan istighfar, atau mengucapkan kalimat tahlil. Pokoknya mulutnya itu, lisannya itu masgul, yaitu sibuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatil Quran, dan sibuk lisan itu dalam pembacaan Al-Quran, ya, walaupun cuma seain 2 ain, tapi dapat Quran begitu tiap hari.
Sa'ain, bisa banyak-banyak ya begitu. Sa'ain aja, sa'ain ketemu sa'ain. Wa mudzakaratul ilm, dan lisan itu tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu selalu bermudzakarah tentang ilmu, ngobrol masalah ilmu, ya, ngobrol masalah ilmu agama yang mengingatkan kita kepada akhirat. Itu lisan-lisan orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan yang kedua, qalbuhu, akan nampak pada hatinya. Ya, urusan hati nggak ada yang bisa masuk ke dalam urusan ini. Ya, nggak ada yang bisa masuk ke dalam urusan hati. Gitu. Kalau ada orang bisa nerawang, katanya saya nggak percaya. Sampai sekarang kalau ada orang yang bisa nerawang, saya nggak percaya. Kecuali orang soleh dan wali min awliya. Disebut dengan mukasyafatul qulub. Kasyaf. Jadi udah nggak mahjub lagi. Ya, tapi kalau masih tukang bohong, ya, suka nipu orang, suka makannya haram, nggak bisa, masih mahjub, terhijab, nggak bisa. Dia ngelihat sesuatu yang tidak bisa dipandang kecuali dengan hati, dengan basyirah, ma'rifat. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku bisa nerawang, ya datang aja ke saya, suruh terawang. Ya, jadi bahasa kasarnya ya cuma orang-orang soleh dan waliyin awliya yang bisa memandang dengan basyirah. Mandangnya bukan dengan mata. Kalau ulama-ulama untuk ma'rifat pakainya dengan hati, tembus das. Ya, makanya kalau kita ketemu sama ulama-ulama ma'rifat, ulama-ulama khas, kadang kita suka minder, suka takut apa? Takut dibaca ini, beletak aja kan begitu, ya, kena gitu. Tapi itu orang khas, ulama. Yang bukan ulama, yang bukan orang saleh, yang bukan wali, nggak bisa, mahjub, makamnya mahjub, tertutup, nggak bisa. Bisa dibuktikan begitu. Ya, jadi jangan kita, banyak orang sekarang begitu ngaku-ngaku orang bisa nerawang. Mata itu mata jengkol, mata kita ini mata jengkol, masih doyan paha sama selangkangan, betul kan? Tapi kalau wali min awliillah khaufun, mereka takut mereka, ya, takut mereka untuk hal-hal kayak begitu, takut. Kalau kita, waduh, masih, apalagi yang ngomong, aduh, masih, masya Allah, matanya masih kemana-mana, jelalatan bahasanya begitu. Mau bisa nerawang, entar dulu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi, gitu. Ya. Kalaupun bisa, ya, bukan nerawang namanya, tapi body language. Itu ada pelajaran metafisik. Bahasa tubuh orang, dari mulai matanya, cara bicara, cara dia megang tangan, itu bisa ketahuan. Tapi itu bukan nerawang. Namanya body language. Bahasa tubuh. Masuknya dalam ilmu kejiwaan atau psikologi. Itu ada, ilmunya ada. Orang ngomong nih, dari mulai getaran bibir sama bahasa dan kata yang dikeluarkan, itu akan tampak terlihat bahwa dia bisa dirangkum, ya begitu, gitu. Kan ada orang, kalau orang salah, itu biasanya tangannya keringetan. Dari tangannya sudah, itu salah satu. Makanya orang-orang penyidik itu mereka menguasai ilmu psikologi. Mereka tahu, ya, begitu dipandang matanya nih orang, dia langsung udah ketahuan tuh. Bukan karena dia bisa nerawang, tapi memang dia punya ilmu psikis, kejiwaan orang. Bisa dilihat, body language itu bisa dilihat antara bohong dan tidak bohong. Lie detector, ya. Ya, dan yang kedua hatinya fayakhruju minhul adawata. Hatinya itu tampak keluar, yaitu sifat kebencian.
Dia sifat benci, nggak ada sifat benci, nggak ada sifat apa namanya ya? Apa sih selain benci apa? Iya pokoknya begitu deh. Keluar dari hatinya itu sifat benci kepada orang. Dia nggak mau benci sama orang. Kalau marah bukan benci. Kalau marah buat kebaikan itu bukan benci tapi sayang. Namanya tanbih. Ya tanbih namanya. Wa hasadul ikhwan, dan keluar dari hatinya itu hasud kepada saudaranya sendiri. Li'anna al-hasada, karena sesungguhnya hasud itu yang yamhul hasanat, akan menghilangkan kebaikan yang kita lakukan. Kita melakukan amal soleh, tapi kita hasud saudara kita, itu amal soleh kita luntur dari tubuh kita, akan berpindah kepada orang yang kita hasud. Hati-hati tuh, ya. Kama qala, sebagaimana Rasulullah SAW berkata, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasud itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kayu kalau dibakar gimana sih? Habis ya kira-kira? Habis. Ya, itu hasud kayak begitu. Hasud bisa makan kita punya amalan. Sebagaimana api membakar kayu, memakan kayu bakar. Ya. Wa'lam annal hasada, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hasud itu minal amradil azimah, termasuk daripada penyakit yang sangat-sangat besar. Hasud penyakit yang sangat besar. Fil qulub, di dalam hati. Wala tudawi amradal qulub illa bil ilmi wal amal, dan tidak akan pernah bisa terobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati kecuali dengan ilmu dan amal. Kalau kita punya penyakit hati, ya obatinya dengan ilmu dan amal. Insya Allah ya, kita punya hati ini baik sama orang, sekalipun mungkin kelihatan mukanya muka sangar, ya. Mukanya muka sangar, hatinya mah hatinya Hello Kitty sebenarnya. Mukanya boleh sangar, tapi hatinya Hello Kitty pink. Sama orang tuh nggak tegaan, ada yang kayak gitu. Aneh nggak tega, aneh nggak enak, nggak ada kayak gitu. Itu mulia hatinya kayak gitu. Ya, jadi jangan dilihat. Ada orang yang mukanya muka masjid, ya, hatinya diskotik. Ya mukanya sih muka wah nggak taunya hatinya sama. Ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Ya, tapi mukanya kelihatannya pemarah gitu. Kelihatannya pemarah gitu. Kalau dia ngeliat orang juga kayaknya orang, padahal emang begitu model wajahnya. Ya. Dulu saya waktu kenal istri saya itu di Tanah Sereal, ya, ada orang saya perhatiin 3 hari berturut-turut lewatin saya. Saya lagi duduk ngopi bareng sama Abang Iqbal. Waktu itu belum nikah. Biasalah bahasa kasarnya nganjang. Saya di luar rumah. Di luar itu ada orang situ 3 kali lewat. Ngeliatin saya tuh kayak gimana gitu ya. Yang namanya dulu kan masih jiwa muda. Saya samperin ke rumah. Saya samperin sama saya. Saya bilang, "Bang, ane perhatiin ente, udah 3 hari berturut-turut ente lewat ane, kayaknya ente sinis banget ngeliat ane." Dia bilang apa? "Maaf Pak, emang muka saya kayak begini," katanya, kan ngeselin. Itu langsung down, boro-boro marah. Ya Allah. Maafin Bang, saya udah seuzon dulu belum nikah. Ngeliatin nih, ya Allah. Udah, saya nggak ngomong-ngomong sama calon abang ipar saya. Saya samperin sama saya. Saya tanya sama saya, "Maaf Pak, maaf Bang," saya bilang, "emang muka saya kayak begini, maafin ya." "Oh iya ya Allah, saya minta maafin." Tuh kan, kita duluan tuh, saya duluan yang udah jelek gitu dulu. 12 tahun yang lalu. Kayak begitu ya. Jadi memang ya begitu ya, keluar dari hatinya itu sifat apa namanya, kebencian. Wasalisu, dan yang ketiga, nadruhu, pandangannya. Orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat pandangannya, ya. Fala yanzuru ilal haram,
dia nggak mau melihat suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau. Kalau kita kan, saya pribadi masih doyan melihat hal-hal yang kayak begitu. Tapi kalau orang yang memiliki sifat takut di dalam hatinya kepada Allah, sama sekali dia nggak mau untuk memandang sesuatu yang diharamkan. Kalau kita kan, oh masya Allah, ya lewat jande mulu, yes, bab janda mulu, kalau di markas ya, ngomong ke janda mulu, boro-boro punya sifat takut di hati kita. Kita belum takut kepada Allah. Ini kita lagi bicara orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanzuru ilal haram, dia nggak mau memandang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau lihat sifat di gambar, video, kenapa? Hancurin otak sama ngancurin hati. Ya, dan aura wajah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka melihat video-video porno, ya, maaf ya, itu cahaya wajahnya, cahaya kesolehan dalam wajahnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ya. Jadi dilihatin nggak gimana sih? Kurang gimana ya? Kurang gimana gitu. Kan ada tuh orang kalau yang dilihat enak gitu ya. Yang dipandang enak begitu. Karena dia ngurangin untuk memandang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak usah kita nggak usah facial ke salon, nggak usah. Kalau kita mau kelihatan ganteng itu ada aura yang bagus, satu, tinggalkan untuk memandang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ente ganteng dengan sendirinya, langsung datang dari Allah facial. Bukan MS glowing lagi ya. Bukan juragan 99 lagi, bukan, langsung dari langit. Ya, bukan ente dipermak tuh. Ya, jangankan cewek, cowok aja tuh cinta. Contoh, kita lihat ulama-ulama. Ya, kalau kita ngelihat Habib Umar bin Hafid, kita nih laki-laki aja, ya Allah, kayak ini gak ada mau seniman wajahnya begitu ya. Karena itu tadi, nadruhu, pandangan itu, ya, tidak memandang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngelihat Habib Jindan, kalau kita ngelihat Habib Rizik, ya, dan habaib yang lain begitu ya, enak dipandang begitu, karena mereka menjauhi pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal akli wasyurbi, nah, dan juga jangan menjauhkan daripada memakan dan meminum hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada dua makanan yang diharamkan dalam Islam menurut jenisnya. Pertama, menurut jenisnya ya babi, ya anjing, betul gak? Kemudian binatang-binatang yang memiliki cakar, binatang-binatang yang memiliki taring, di macan, harimau, nggak boleh itu dimakan, haram. Nah, ada juga ya makanan yang haram itu karena cara meraihnya, masang togel, korupsi, nepotisme, apalagi, judi, ya, jual barang haram, itu sama. Kalau orang punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakal jauhkan itu, nggak mau ya, di harta haram, cara-cara haram, ya, mau menjudi ke, mau koprok ke, mau mau selot ke, pokoknya jenisnya itu deh. Mau ente korupsi ke, mau ente ngebohongin orang, pokoknya dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu jauhkan. Jauh ya. Memang kita butuh, tapi nggak begitu juga caranya. Kita butuh gak? Butuh, tapi jangan pakai cara begitu. Ya. Jangan pakai cara-cara kayak begitu. Dagang, yang kerja ya kerja, ya udah. Segitu dapetnya ya terima aja begitu. Karena kita ini pengen lebih. Jadi lewat jalan pintas, ya, main judi, kemudian jual khamr, kemudian korupsi, ya, korupsi di mana aja, mau kerjaan deh, mau korupsi uang umat deh, ya.
korupsi, pokoknya membohongin orang 378, nih saya punya ini nih, ya saya punya batu, bohongin orang, ini batunya bisa begini padahal enggak, ya begitu, banyak juga begitu, ya bohong dihasilkan dari cara-cara ngebohong.